Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Mas Wapres Gibran Rakebuming Raka ternyata nyalinya tidak kalah dengan nyali seorang presiden ketujuh, Bapak Joko Widodo, yang juga merupakan ayah beliau. Kenapa saya bilang begitu? Kalau Pak Jokowi dulu kan dilarang ke Enduga oleh TNI dan juga Polri. Nah sekarang Mas Wapres Gibran diancam oleh KKB untuk tidak datang ke Papua. Ya walaupun beberapa bulan lalu sempat batal, nah sekarang Mas Gibran sudah tekad untuk menginjakkan kaki di tanah Papua. Dan beberapa daerah yang beliau datangi, sepertinya itu daerah yang termasuk rawan teman-teman. Tapi di sana, beliau memastikan jalannya program prioritas dari Presiden. Dan tidak hanya itu, Mas Gibran juga mengajak para tokoh adat, tokoh masyarakat untuk berdiskusi. Dan juga menanggapi pernyataan dari Pak JK mengenai Pak JK yang membuat Pak Jokowi menjadi presiden. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Wapres ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, Rismon Hasiulan Sianipar lagi-lagi membuat sebuah video yang dimana isinya sepertinya ini menyangkut dugaan hubungan antara RH dan juga T. Dan ini semakin mencuat teman-teman. Dan ya Rismon juga kan sempat mengatakan bahwa si Roy Suryo itu terima amplop teman-teman. Kira-kira amplopnya seperti apa ya? Nah sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kepada Wakil Presiden Indonesia, kemarin kau mau datang di Jakarta, kami sudah gagalkan. Kunjungan Januari kemarin memang belum jadi terselenggara. Tapi bukan berarti surutnya tekad Gibran sebagai pengemban amanah Presiden untuk memberikan perhatian khusus pada masyarakat Papua. Keren. Karena bagaimanapun, Papua tetap bagian dari Indonesia. Betul. Dan hari ini, ia ada di Yahukimo melihat kondisi lebih dekat. Bukan kunjungan yang mudah, bukan daerah yang aman. Tapi itulah justru yang membuat momen ini berbeda. Pembangunan yang merata bukan soal memilih daerah yang mudah dijangkau, tapi soal keberanian untuk tetap melangkah, bahkan ketika jalannya tidak mulus. Karena kalau pemimpin hanya hadir saat semuanya kondusif, lalu siapa yang datang waktu situasinya tidak memungkinkan? Soal beberapa isu terkait belakangan di mana Isu apa? Isu apa? kan terkait dengan Presiden Joko Widodo untuk jadi presiden mengundurkan diri. Tapi itu sudah kita Emang tahu agak bahwa nakal ya saat ini pertanyaan wartawan ini ya. Dan pemilu juga berkaitan dengan demokrasi dipilih oleh rakyat. Tanggapannya bagaimana? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Mentor. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, Benar, benar. terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Keren. Pak JK itu idola saya. Ya, terima Pak kasih. JK Kita itu lanjut idola lagi saya. ke satu lokasi lagi ya Pak Gubernur ya. Wow. Pembangunan kantor. The next maestro sih ini. Kita pastikan sekali lagi tugas kita sekarang fokus membantu Bapak Presiden. Fokus membantu melakukan presiden. percepatan pembangunan di Papua. Dan tadi selama 3 hari teman-teman media bisa lihat sendiri perkembangan di Papua di 5 tempat yang saya sebut tadi seperti apa. Dan sekali lagi masukan-masukan, evaluasi dari seluruh warga, terutama warga Papua. Ini sangat berarti untuk kita semua. Ya. Coba kalian komen di bawah. Siapa yang mengidolakan Mas Gibran? Saya mengidolakan Mas Gibran. Adakah kalian yang mengidolakan Mas Gibran? Coba komen ya. Horas Horas. IG Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Tadi malam itu di Rakber ada hal yang lucu ya, mengenai keuangan keterbukaan buku Jokowi's White Paper. Refli Harun itu ada hubungan apa dengan Tifa? Seolah-olah dia lebih tahu dari saya. Wow. Ya.
tentang perjanjian awal, keuangan, jumlah buku tercetak, jumlah buku terjual. Wow. Memang siapa dia? Apa hubungannya si Refli Harun ini dengan FIFA? Kok dia mewakili gitu? Apa Ya kan? hubungannya ya? Katanya dia memberikan uang ratusan juta prep. Itu kan PO, pre-order 180 juta sebelum naik cetak. Jadi uang pembeli itu, bukan uangnya Refli Harun itu. Ya. Dan paling tahu pula bukan penulis, bukan apapun, langsung membela. Padahal kan sejak awal saya bilang sama Tifa, dikelola secara terbuka karena berkaitan dengan uang. Harus penerbit pihak ketiga profesional, Ahlina Publishing milik dia sendiri. Tidak ada ISBN, padahal perjanjian pakai ISBN. Datanglah Refli Harun tadi malam, seolah-olah jadi jubirnya si Tifa. Memang hubungan kalian apa? Hubungan apa? Kan nggak ada hubungannya dengan buku kan? Itu hanya mentang-mentang kalian bersama sering bedah buku JWP. Waduh. Hubungan kalian katanya pengacara dan klien. Mana tahu kau itu buku itu. Harusnya pantang bagimu itu berkomentar tentang itu, karena kau bukan penulis. Bukan penulis. Itu loh. Seolah-olah kau yang paling hebat menjelaskan ini ada ini begini. Makanya dikelola secara terbuka. Gitu loh. Bukan lewat mulutmu. Siapa yang percaya lewat mulutmu? Kau bilang lagu sekian ini sekian. Kok bisa tahu? Yaitu audit rekening korannya Tifa dan Astuti. Gitu. Bukan lewat statementmu, Refli. Saya nggak tahu kau hubungan apa dengan Tifa. Ya, hubungan apanya kalian kok? Hubungan kok bisa apa kau ya? lebih tahu daripada saya tentang keuangan buku JWP. Nggak ikut bedah apa kemana-mana karena sudah terdeteksi di transparan. Iya, saya nggak mau ikut karena saya sudah deteksi udah macam-macam ini, gitu loh. Ya, jadi jangan sok paling tahu. Ya, padahal saya membuat kesepakatan lisan itu dengan Tifa. Semakin menarik aja ini ya. Ya, sudah di situ ada PO, pre-order uang masuk 180 juta sebelum naik cetak pertama itu. Biar kau tahu nggak ada uang di situ. Jangan apa kau kayak nggak tahu aja kita siapa kau. Ya. Jadi kok jadi kau paling tahu dari malam. Aku ketawa aja lah. Nanti keluar kau di situ, hancur kau. Ya. Jadi biarkan itu nanti kami somasi untuk terbuka. Wow, ya, disomasi. Itu rekening itu kenapa yang menerima pembelian itu bukan lewat mulutmu. Saya nggak percaya lagi dengan mulutmu. Siapa lagi yang percaya sama mulutmu? Ya, semua orang udah tahu lah di pergerakan itu. Alah, Kenapa tuh Bang? betul aja hidupmu melihat moralitas orang lain. Bercermin dulu kau dengan moralitasmu. Ya, jadi jangan ikut campur kau masalah buku ini. Gak ada hakmu di situ. Ya, gak ada hakmu di situ. Ya, gak tahu hubunganmu apa dengan Tifa, tapi gak ada kaitannya dengan buku ini. Gitu. Ini harus dibuat terbuka. Hubungan. Ya, dibuat terbuka. Gitu loh. Ya, jadi jangan digiring-giring. Ini respon masalah duit. Kau yang duit. Ya, kau yang suka ngomong duit. Ya. Coba bongkar hubungannya, Mon. Masalah sok paling tahu kau. Apa hubungannya nih? Udah dibilang perjanjian sejak awal harus terbuka. Artinya apa? Manajemen harus 3 orang dipimpin. 1 wakil dari saya, 1 wakil dari Rosuryo, 1 wakil dari Tifa. Bendahara juga mereka yang pilih. Ya kan begitu, dikelola terbuka. Tiap minggu harus rapat. Itu, saya nggak butuh penjelasan dari mulutmu itu. Siapa yang percaya penjelasan mulutmu itu? Ya, siapa yang percaya coba? Ya, makanya saya bingung, apanya hubunganmu dengan Tifa? Kok jadi seolah-olah kau paling tahu tentang buku JWP? Ya? Apa hubunganmu? Bongkar aja, Mon. Bongkar aja kalau kau tahu. Sok paling tahu kok. Bongkar, Mon. Bukan penulis juga tahu. Gitu loh. Kalau kau bicara tentang modal, itu sudah ada modal pre-order 180 juta. Itu saya tahu, dikasih tahu Tifa di Kuningan City Mall sebelum cetakan pertama. Ya, jangan membual ada uangmu di situ. Pre-order 180 juta. Ya, oleh karena itu dia harus dibuka
supaya kita lihat dulu mentalitas moralitasnya si Tifa ini bagaimana, ya. Jadi nggak usah percaya kalian sama penjelasan ngawur-ngawur gitu, sok paling tahu, ya. Jelaskan dulu hubunganmu dengan Tifa, kok tahu kau masalah itu, kok kau merasa paling tahu daripada saya masalah buku JWB, yang ngedit saya, semua yang mengapa saya, uang sudah ada pre-order. 180 juta itu loh yang makanya saya ingin kenapa cetak di tempat yang profesional, harus ada ISBN, dikelola oleh tim terbuka, ya kan. Oh, buat pembelaan begitu itu kan hanya dari mulutmu, ya kita mana percaya itu kalau rekening koran dicetak, siapa pula percaya sama kamu. Oke, sekian Horas. Tapi Bung Arief, dan nggak ada kaitan sekali dengan tidak ada kaitan sama sekali dengan Bung Rismon, dan Bung Rismon memang tidak. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan setelah saya dilaporkan, ya itu kan tanggal 2 Maret, ya kan, apalagi seolah-olah ada narasi bahwa saya ingin datang karena dilaporkan itu tanggal berapa itu, nggak ada sama sekali, dan saya tidak terlibat sama sekali gitu loh Bang. Jadi ya inilah ya dampak dari peperangan opini di media sosial yang harus kita hentikan, ya harus kita hentikan, karena banyak sekali ya orang-orang yang menertawakan juga buku Gibran Endgame padahal dia juga dapat benefit, tetapi di kanal-kanalnya seolah-olah dia nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi ini kenapa saya cooling down sebenarnya, ya. Karena memang permintaan gentleman agreement setelah SP3 baru keluar gitu. Jadi kalau ini kan semua sudah kemana-mana ini sekarang gitu loh. Bahkan video AI juga dilaporkan, ya. Jadi kita sangat miris lah dengan apa ini. Bukan malah meredam, bukan malah menyadarkan, Pak itu video AI. Bukan, katanya ada ahli telematika AI tapi setuju saya dilaporkan. Kan konyol. Harusnya kan situsnya atau akunnya yang dilaporkan gitu loh. Meskipun dia bilang itu AI, dia udah paham itu AI tapi setuju saya dilaporkan. Itu kan bias. Harusnya dilaporkan akunnya, baru terlibat nggak Rismon di situ dalam pembuatan, pengiriman dan segala macam. Itu Bang. Ya, kita mau ke ilmiah atau ini aja? Ya oke. Nanti kita baca. Oh, Mas Roy mau jawab dulu? Iya, tegas saja kalau menuju. bilang ahli telematika itu saya. Oke. Makanya kalau lihat YouTube, kalau baca itu gunakan mata dan telinga itu dengan baik. Ya gitu. Sopan dikit. Jelas, Anda pakai itu sopan banget. Ya. Roy Suryo. Jangan potong dulu. Anda selalu ngata-ngatain saya omon-omon. Sebutkan nama saya dengan jelas. Ada 2 doktor ini sekarang di sini. Ya udah, saya itu aja dulu. Jadi ada 2 doktor yang harus mempertanggungjawabkan. Tapi sebagai brand ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Loh ya namanya juga profesional. Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Saya kembalikan. Berapa juta? Dapat amplop. Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau saya nggak tahu. Berapa juta? Ayo. Itu uang dari siapa? Nah itu uang dari siapa? Dari manajemen. Lah iya, saya belum pernah buka. Kalau memang mau saya kembalikan. Bentar. Iya, saya nggak terima itu. Ini fakta baru nih. Jadi brand ambassador buku Gibran Endgame itu ada uang yang diberikan kepada brand ambassador. Siapa aja brand ambassador? Jelas dia hanya satu. Dia sendiri. Saya pernah diberikan amplop. Diberikan oleh manajemen. Manajemen itu siapa? Ya manajemen ada 10 orang. Ada orangnya di sini nih. Ini Michael ada manajemen nih. Bang Michael. Jangan menertawakan buku itu seolah-olah Anda tidak menikmati hasilnya gitu loh. 5 juta kan? Anda juga jangan mengatakan tidak menikmati. Ketika Car Free Day segala itu, orang-orang banyak beli karena mereka datang, Pak Roy, iya buku beli. Oh iya, karena Roy Suryo ya. Iya. Boleh mengatakan dengan jujur ya, Roy, Tifa dan kawan-kawan udah takut. Makanya indikatornya gampang aja. Udah ciut Respon yang ya. kencang aja takut. Ternyata yang 5 lagi ya dugaan saya juga takut. Cuma caranya mungkin beda-beda. Apalagi kami dapat info masih ada satu lagi tuh yang mau RJ gitu. Ada satu lagi yang mau RJ. Ada satu lagi yang mau 5 RJ. itu. Di luar inilah, di luar Rustam. Rustam kan sudah ngaku sudah 20 tapi canda ya. Ada yang 4 itu diantaranya kita dapat info
Ada yang sedang mengajukan atau mendekati untuk melakukan RJ. Masih ada. Tapi kenapa pernah dengar dan Siapa pernah ya? ketemu Pak Jokowi kalau tidak ada RJ lagi selain yang RRT itu atau Siapa ya? sendiri, Pak? Kalau kami sebetulnya minta jangan lagi ada RJ supaya cepat ada kepastian hukum. Saya kalau ada waktu ketemu Pak Jokowi mau nyampaikan itu. Pak, udahlah Pak, nggak usah lagi terima RJ Pak. Nanti Bapak dikira mau ngobrol RJ. Tapi Pak Jokowi kan jiwa besarnya luar biasa, ya. Menarik lagi. Akhirnya, ya itu tadi saya bilang, ya saya semoga saja cepat P21 sehingga disidangkan. Biar sidang, sehingga nanti ya dapat betul. kepastian Biar hukum. sidang Jadi aja sudah. kita nggak sibuk lagi membedah kasus yang sesungguhnya ribut sudah menahun. Tapi kan ada juga Bang tema yang baru atau keributan yang baru, tapi Pak Jokowi dengan Darmawan dia bilang dia orang Solo, orang kampung sendiri. Yang saya lihat sekarang makin terkuak nih. Yang tadinya tidak ada ribut-ribut, sekarang jadi menyasar ke Pak JK. Pak JK laporin ribut, sekarang nama Abraham Samad. Coba, besok siapa lagi? Saya nggak mau Pak JK juga masuk dalam Pelan-pelan pusaran terungkap ini. ya. Karena saya tahu Pak JK nggak mungkin melakukan itu. Nah, tapi sekarang ada sebutan Abraham Samad. Kalau Pak JK itu nggak ada disebut Risma ngomong ke saya. Tapi kalau Abraham Samad baru tadi dia ucapkan, woi itu sangat penting. Itu sangat penting untuk didalami. Oke? Sangat penting untuk didalami ya Abraham Samad ya. Loh, saya melihat begini. Karena selama ini yang kita tahu juga bahwa AS ini kan cukup gencar ya untuk membicarakan masalah ijazah. Cuma sayangnya ketika dia terlapor akan diperiksa di Polda, rame-rame para tokoh mengatakan jangan periksa Abraham Samad, jangan kriminalisasi itu. Jangan kriminalisasi itu. Oh iya ya. Artinya saya menafsir boleh dong bahwa Abraham Samad takut. Iya ya. Tapi kalau takut ternyata di belakang malah ada yang protes nih. Ada main Rismon. mata. Ternyata kata pengacaranya yang nyuruh Abraham Samad, kata Rismon, gitu. Nah kalau itu terjadi berarti ada yang mendesain dong. Itu yang kita kaji bahwa ini tidak lagi diduga murni untuk kepentingan hukum dan kepastian ijazah, tapi diduga ada politik dan lain-lain. Waduh, iya juga ya. Saya baru kepikiran nih setelah mendengarkan omongan dari Rasman yang semalam sempat diusir juga oleh Aiman di acara Rakyat Bersuara. Ya ketika nama dari Abraham Samad ini muncul sebagai terlapor, oposan-oposan ini, tokoh-tokohnya ini ramai-ramai datang ke Polda Metro Jaya membersamai Abraham Samad dan mendesak Polda agar tidak menjadikan Abraham Samad sebagai tersangka ataupun tidak mengkriminalisasi Abraham Samad karena dia hanya podcast, dia hanya diskusi, dia hanya tanya jawab dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah argumentasinya teman-teman. Dan ini aneh, kok bisa-bisanya Abraham Samad dibela, tapi kok yang lain nggak dibela gitu. Yang lain nggak dibela, padahal ada Egy Sujana waktu itu. Tapi mereka tidak membela Egy Sujana, hanya khusus kepada Abraham Samad. Nah, kita mungkin kalau tarik ke belakang ya, ada beberapa peristiwa yang memang Abraham Samad ini sepertinya memang sangat tidak suka dengan Pak Jokowi. Ingat nggak kalian, siapa yang melaporkan Pak Jokowi ke KPK setelah beliau tidak menjabat sebagai presiden? Abraham Samad kan bersama dengan kawan-kawannya. Dan ya ada peristiwa-peristiwa lain lah. Dan bisa kita lihat narasumber-narasumber yang hadir di podcastnya Abraham Samad bisa kita identifikasi teman-teman. Hampir semuanya pembenci keluarga Pak Jokowi. Hampir semuanya. Isinya ya omon-omon. Dan apakah Abraham Samad ini menjadi tokoh sentral ataupun penghubung yang misinya mungkin saja memang untuk mengganggu keluarga Pak Jokowi seperti yang dijelaskan oleh Rismon di Rakyat Bersuara semalam. Katanya kan Abraham Samad yang ngompor-ngompori, Abraham Samad yang ini yang mengatakan hajar aja, sikat aja, bilang aja Pak ini itu. Nah, ini kan orang mulai curiga-curiga nih, orang mulai menduga-duga nih termasuk Rasman tadi. Dan mengenai Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, waduh. Top Marco top. Ini Wapres idola saya teman-teman. Luar biasa beliau. Gesit. Dan setiap beliau bekerja, semuanya berdasarkan arahan dari presiden. Semuanya berdasarkan membantu presiden. Semuanya berdasarkan memastikan program-program presiden berjalan. Dan kunjungan Mas Wapres di Papua, di Yahukimo dan beberapa daerah lain juga untuk memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan dengan baik. Dan ini luar biasa loh. Ini paket yang komplit teman-teman. Saya pikir memang ini sudah sangat pantas paket ini sampai 2034. Jangan sampai dipisah. Karena kalau dipisah, waduh,
Jangan teman-teman, saya nggak berharap paket dari Prabowo Gibran ini pisah. Saya ingin ini terus sampai 2029, sampai 2034. Ini luar biasa, saling mengisi. Mas Gibran selaku anak muda, mewakili anak muda, beliau gesit, jalan ke sana kemari, memastikan program-program prioritas presiden, sedangkan presiden memastikan kondisi geopolitik, kondisi hubungan internasional, kondisi kebijakan-kebijakan Republik Indonesia, memastikan rakyat semakin sejahtera. Ya biar Mas Gibran yang turun ke bawah gitu. Ini kan luar biasa. Dan saya harap ya lagi-lagi saya harap paket ini jangan sampai lepas teman-teman ya. Dan mengenai Rismon, bongkarlah Mon. Kalau memang Anda tahu ada hubungan apa antara R dan T ini, ya silakan Anda bongkar. Jangan lama-lama gitu. Atau Anda sudah menceritakan ini kepada penyidik sehingga tidak bisa diungkapkan ke publik. Atau seperti apa? Sama kayak nama AS yang Anda sebut dengan lugas semalam, Abraham Samad. Ya mungkin hubungan kedua orang ini mungkin Anda bisa sebutkan juga secara lugas gitu ya kan. Apa sebenarnya hubungannya? Tapi apapun itu kita tunggu saja lah ya. Seperti apa kelanjutan ceritanya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.